Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Haryanto dari program studi D3 Agribisnis. Saya adalah moderator presentasi makalah dari kelompok 1 dengan tema makalah keripik tempe aneka warna. Tentunya saya tidak sendirian dalam presentasi kali ini. Ada beberapa rekan saya yang akan membantu membacakan materi dalam presentasi kali ini. Saya adalah pemateri pertama. Kemudian ada Arista Widya Klearista sebagai pemateri kedua. Lalu ada Dian Evasari sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Muhammad Ikhwan Satria sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir ada Tika Fiorella Margareta sebagai pemateri kelima. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Tempe merupakan salah satu usaha produk pangan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain harganya terjangkau, tempe juga mengandung berbagai gizi-gizi yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Hasil olahan pangan dari bahan dasar tempe sudah banyak sekali bermunculan. Misalkan saja kue kering tempe, lalu ada brownies tempe, dan sebagainya. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas inovasi baru, yaitu keripik tempe aneka warna. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat keripik tempe yang benar? Kedua, apa saja kendala dalam melaksanakan usaha ini? Ketiga, bagaimana strategi pemasaran? Tujuan. Ada beberapa tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama, memberikan informasi baru kepada mahasiswa tentang salah satu produk lokal yang masih bisa dikembangkan. Yang kedua, memberitahu kepada mahasiswa bagaimana proses usaha baru, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengontrolan pada suatu perusahaan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami informasi dari sumber buku saja, melainkan dapat membandingkannya dengan kejadian langsung di lapangan. Perkenalkan, saya Arista Widya Klearista. Di sini saya akan mempresentasikan pada materi yang kedua, yaitu tentang metode penelitian. Jadi pada metode penelitian pada makalah kami itu meliputi 1. Alat dan bahan, kemudian yang kedua yaitu metode penetapan harga. Untuk alat dan bahan itu apa aja sih yang kelompok kami gunakan dalam proses pembuatan keripik tempe varian warna? Kepo ya, kalau kepo tetap stay tune ya, simak video sampai akhir, oke? Jadi untuk alat yang kami gunakan meliputi tampah, baskom, muntu dan juga cobek, wajan, pisau, kemudian yang terakhir ada serok dan sutil. Dan untuk bahan apa saja sih yang kami gunakan? Yaitu tepung terigu, penyedap rasa, garam dapur, minyak sayur, bawang putih, biji ketumbar, pewarna makanan, kemudian yang terakhir yaitu ada tempe. Oke, baiklah rekan-rekan, itu tadi merupakan alat dan bahan yang kelompok kami gunakan dalam proses pembuatan keripik tempe varian warna. Dan untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang metode penetapan harga. Pada metode penetapan harga kali ini ada 3 macam pendekatan, yakni yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Dan yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan. Untuk
penetapan harga pada poin kedua dan ketiga itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, dan saya akan menjelaskan tentang poin ke-1, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Pada penetapan harga berdasarkan biaya itu ada dibagi 3 komponen. Yang pertama, penetapan harga biaya plus, yang kedua, penetapan harga markup, dan yang ketiga yaitu penetapan harga BEP atau break even point. Untuk penetapan harga biaya plus, yaitu di dalam metode ini harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit, ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Kemudian untuk penetapan harga markup, yaitu untuk metode markup ini harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit, ditambah markup itu tadi, kemudian jumlah tertentu. Dan yang terakhir yaitu penetapan harga BEP atau break even point, yaitu metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Baiklah rekan-rekan, itu tadi merupakan materi pada bab 2, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Dian Fasari sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang metode penelitian pada bagian poin 2 dan poin 3, yaitu poin 2 tentang penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor, yaitu penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli untuk menarik dan meraih para konsumen dan para pelanggan. Perusahaan biasanya menggunakan strategi harga. Penerapan strategi harga jual juga bisa digunakan untuk mensiasati pasar pesaingnya. Misalkan dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa pasar. Yaitu pada poin ketiga ada penetapan harga berdasarkan permintaan, yaitu proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap nilai yang diterima, price value, sensitivitas harga, dan perceived quality. Untuk mengetahui dari harga terhadap kualitas, maka analisa price sensitivity meter merupakan salah satu untuk bentuk yang dapat digunakan pada analisa ini. Konsumen diminta untuk memberikan pernyataan di mana konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal, dan terlalu mahal, dan dikaitkan dengan kualitas yang diterima. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya M. Iwan Satria. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Model persiapan. Modal usaha untuk biaya pembuatan keripik tempe diperoleh dari bersumber modal. A. Modal sendiri 1 juta rupiah. B. Modal bantuan yang diharapkan 2 juta dan jumlahnya adalah 3 juta. 2. Biaya investasi operasional. Biaya investasi jumlah yang dibutuhkan sekali produksi. A. Transportasi itu 500.000, listriknya 100.000, dan lain-lainnya 200.000, jadi jumlahnya 800.000. Dan pengorganisasian, di sini ketua pelaksana dengan saya sendiri, Muhammad Satria, wakil ketua Adit Arianto, sekretaris 1 Tika Fiorella Margareta, sekretaris 2 Arista Widya Clarista, dan bendahara Dian Eva Sari. Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan waktu hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sampai 21 November 2020. Tempatnya di Komplek Gang Senen, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.